Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jabudri Agustin, NIM 46 2019 006 dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum tentang ibu nifas postpartum. Baik, setelah ibu melahirkan, maka ibu akan memasuki masa postpartum atau masa nifas. Peran perawat pada masa nifas salah satunya adalah pengkajian secara terperinci head to toe dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Jadi, sebelum kita masuk ke pasien, kita harus ingat bahwa kita sudah cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai APD. Lalu, jangan lupa selalu yakinkan bahwa privasi klien sudah terjamin. Kita tutup semua pintu, jendela, dan tidak ada orang lain di ruangan selain kita sama pasien. Selanjutnya, memberikan salam kepada pasien. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Nira? Perkenalkan, saya perawat Ica yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki untuk melihat apakah masa persalinan Ibu berjalan dengan normal. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan tindakan. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, mulai dari kepala ya Bu ya. Apakah terasa sakit Bu? Oke, baik. Selanjutnya ke mata ya Bu ya. Permisi ya Bu. Selanjutnya ke telinga ya Bu. Bisa buka mulutnya Bu. Oke, baik. Lalu di bagian leher, apakah sakit Bu jika ditekan seperti ini? Tidak ya. Sekarang masuk ke bagian payudara ya Bu. Jadi bagian payudara Ibu akan saya buka bajunya terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Air susunya bisa keluar dengan lancar Bu. Kita lihat apakah ada kemerahan, pembengkakan, atau ada perubahan warna di bagian payudara Ibu. Coba Bu, tangan kanannya diangkat Bu. Setelah Ibu mengangkat tangan kanan, kita akan lakukan palpasi dari payudara ke tosila. Sakit apakah tidak Bu? Tidak terasa keras juga ya. Selanjutnya, tangan sebelahnya lagi diangkat ya Bu. Kita palpasi lagi. Sakit tidak Bu? Coba lihat pengeluaran air susunya seperti apa ya Bu ya. Bagian atasnya kita tutup. Sekarang ke bagian abdomen.
Bagian abdomen itu sangat penting. Kita lakukan karena akan menilai bagian dari rahim uterus ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Kita lihat apakah ibu ada bekas operasi, bagaimana warnanya, apakah linear nigranya ada, stenodarumnya ada, lalu kita coba palpasi. Biasanya pada ibu hamil, kalau sudah selesai melahirkan, ada yang rongga abdomennya. Ini akan terpisah, namanya lactatis rectus abdominis. Itu harus kita kaji, lalu kita ukur TVU-nya sudah sampai mana, kita pakai jari. Untuk hari pertama biasanya masih setinggi umbilicus, dan pada hari ke-14 biasanya sudah tidak teraba. Jadi itu akan menurun 1 cm per hari. Dan kita lihat fundusnya di tengah atau bergeser ke samping, atau malah ke atas. Kalau ke samping dan juga ke atas, kemungkinan kandung kemih ibu masih penuh sehingga mendorong rahimnya naik ke atas atau ke samping. Lalu kita turun lagi ke bagian genitalia. Jangan lupa ya, ketika ibu masih hari pertama, kedua, maka masases di bagian uterus ini sangat penting untuk mencegah pendarahan. Bagaimana cara ketika kita melakukan masases? Maka itu akan memastikan kontraksi uterus sehingga pendarahan akan dapat dicegah. Gitu ya Bu ya. Dari abdomen kita turun ke bagian genitalia. Permisi ya Bu, bagian celananya akan dibuka dulu sebentar ya. Sambil kita dekatkan alat-alat yang akan dipakai, seperti bengkok, lalu kapas. Kita buka dulu ya Bu. Saya pasang dup steril, perlak dan pengalas dulu ya Bu ya. Permisi Bu, bisa diangkat dulu. Lalu celananya saya buka dulu ya Bu. Yang harus diperhatikan di sini yang pertama adalah jumlah pendarahan, berapa banyak yang keluar. Sudah dianjurkan kalau satu menggunakan pembalut. Kalau pembalutnya penuh per jam, berarti ibu mengalami pendarahan yang hebat. Lalu kita lihat apakah di jalan lahir ibu, misalnya di vulva ini atau perineum, terdapat luka atau tidak. Kalau terdapat luka episiotomi, kita lihat bagaimana kondisi lukanya, apakah menutup, apakah ada nanah merah atau mungkin bengkak. Kita lihat, kita amati, kita lakukan perawatan vulva. Kalau misalnya bersih seperti ini, tidak ada luka, kita lakukan perawatan vulva seperti ini. Dari lamea mayora 1 kali usap, lalu ke bagian labia minora, itu yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan genitalia. Jadi banyaknya pendarahan, lalu lokea yang keluar warnanya seperti apa. Kalau di hari pertama kemerahan, kalau merah terang dicurigai ya, ada pendarahan, lalu mungkin sudah di hari keempat dan seterusnya, dan warnanya sudah berubah dari kecoklatan, kemudian dari kekuningan menjadi kecoklatan, lalu akhirnya di hari keempat, ke-14 akan berubah menjadi lebih putih, sampai akhir masa nifas setelah ibu sudah selesai. Gitu ya Bu. Kita bereskan alat-alat dulu ya. Terima kasih ya Bu. Saya bereskan alat-alatnya ini, dipakai lagi ya Bu celananya. Ini celananya sudah bersih ya. Kalau sudah penuh berarti harus diganti dengan yang bersih untuk mencegah infeksi. Begitu ya Bu. Apakah sudah nyaman Bu?
Dari bagian genitalia sudah kita periksa ke bawah, kita lihat bagian ekstremitas bawah. Biasanya ibu selesai melahirkan mungkin kita menemukan tanda-tanda kemerahan. Adakah pembuluh darah yang terlihat kebiruan? Salah satu pengajian untuk membuktikan hal ini dengan melakukan tindakan losofliksi dari ekstremitas bawah. Caranya, kakinya ibu diangkat dalam posisi ekstensi, lalu bagian telapak kakinya ini didosifleksikan. Apakah sakit betisnya, Bu? Kalau sakit berarti salah satu tanda dari thrombositis. Kalau tidak sakit berarti itu normal. Selanjutnya kaki sebelahnya juga ditekuk. Sakit, Bu? Tidak ya, berarti ibunya normal ya. Jadi pengkajian fisik sudah selesai dari kepala sampai kaki. Selanjutnya kita lakukan evaluasi tindakan. Baik, ibu sudah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik ya, Bu, dari kepala sampai kaki. Apa yang ibu rasakan? Baik, kalau ibu merasa nyaman saat akan saya permisi dulu ke ruangan sebelah. Kalau ibu ada apa-apa panggil saja saya, lalu siang nanti saya akan berikan obat pada ibu. Begitu ya, Bu? Ada yang bisa ditanyakan? Jika tidak ada, saya pamit dulu ya, Bu. Selamat siang. Pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas sudah kita lakukan dan sudah selesai. Selanjutnya, jangan lupa untuk membuang semua APD yang sudah dipakai ke dalam tempat yang sudah disediakan. Lalu, lakukan dokumentasi keperawatan dan jangan lupa untuk selalu kembali pada Ibu jika diperlukan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Hari ini akan belajar tentang bagaimana cara perawatan payudara yang benar, bertujuan untuk membantu memperlancar produksi ASI dan membantu agar tetap bersih. Selamat siang, Bu. Bagaimana keadaannya? Oke, baik. Perkenalkan, saya perawat Ica yang akan bertugas pada hari ini. Saya di sini untuk membantu Ibu Nira untuk melakukan perawatan payudara. Nah, perawatan payudara ini fungsinya untuk memperlancar produksi ibu dan juga untuk menjaga kebersihan payudara. Kira-kira saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, baik. Saya bantu biar lebih nyaman, kakinya seperti ini ya, Bu. Permisi ya, Bu, saya pasang alasnya dulu. Saya bantu untuk buka bajunya dulu ya, Bu. Apakah posisinya sudah nyaman? Oke, baik. Ini kapas yang sudah dibasahi dengan baby oil. Ini bisa ibu taruh di sini dan dipegang ya, Bu. Ini bisa kita kompres selama 2-5 menit.
Kalau sudah dilakukan pijatan, pada puting susu diputar ke arah keluar, lalu ke arah dalam. Mungkin ibu bisa mempraktekannya seperti ini. Oke, baik ibu, selanjutnya mulai pijatan. Ibu bisa pakai baby oil atau minyak kelapa. Permisi ya ibu. Nah, nanti ini ibu bisa lakukan di rumah sendiri. Jadi posisi telapak tangannya di tengah-tengah, kemudian diarahkan ke atas, ke samping, setelah ke samping, lalu ke bawah, lalu dilepas. Dan ini dilakukan sebanyak 20-30 kali. Begitu ya Bu. Mungkin ibu bisa mencoba sendiri. Untuk pemakaian minyaknya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Supaya tidak terlalu kebanyakan minyak. Iya, seperti itu. Nah, ini dilakukan 20-30 kali ya Bu ya. Untuk pemijatan yang kedua, satu tangannya ibu menyangga payudara, kemudian dilakukan pijatan memakai sisi kelingking telapak tangan. Seperti ini. Lakukan pijatan dengan ditekuk dari atas payudara ke arah puting susu dan ini dilakukan merata ya Bu. Dan ini juga sama dilakukan 20-30 menit. Ibu bisa mencobanya. Oke, baik. Seperti itu ya Bu. Yang ketiga masih sama dengan satu tangan menyangga payudara, lalu dengan menggunakan 3 jari ditekan seperti ini, memutar ke arah puting susu. Dilakukan ke semua arah, ke semua bagian. Ditekan-tekan seperti ini, pelan-pelan ke sisi-sisinya. Nah, ibu bisa mencobanya. Iya, ditekan seperti ini, ke samping, memutar-mutar. Ini juga dilakukan yang sama 20-30 kali. Baik, untuk gerakan selanjutnya itu masih sama, menyangga payudara menggunakan tangan satu dan tangan satunya itu mengepal seperti ini. Lalu dipijatkan dari atas turun ke bawah ke arah puting susu, dilakukan ke semua sisi samping-sampingnya. Nah, seperti itu ibu bisa mencobanya. Iya, ke samping-sampingnya dengan rata. Ini juga dilakukan sebanyak 20-30 kali ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya itu dilakukan pengompresan menggunakan air hangat dan air dingin. Itu secara bergantian ya Bu. Ibu bisa menggunakan waslap atau handuk kering. Ini dikompres dengan air hangat terlebih dahulu ke semua sisi. Lalu ke sisi sebelahnya. Ini juga selanjutnya dilakukan dengan air dingin. Ini dilakukan selama 2-5 menit ya Bu ya. Untuk sebelahnya juga, untuk satunya. Oke, kalau sudah,
ini bisa saya bantu untuk mengeringkan. Permisi ya Bu. Keringkan ke semua bagian yang masih basah. Kalau sudah, Ibu bisa pasang beranya, saya bantu ya Bu. Permisi ya Bu. Baik, ini sudah selesai ya Bu. Gimana Bu? Perasaannya nyaman? Nah, ini ada 4 kali gerakan. Ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Ibu bisa praktekkan sendiri. Di pagi, siang, dan sore juga bisa. Seperti itu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, terima kasih ya Bu. Demikian teknik perawatan payudara dilakukan untuk memperlancar produksi ASI dan juga menjaga kebersihan payudara. Kita bisa sarankan ibu atau pasien untuk melakukan perawatan payudara setiap hari di pagi atau sore hari, atau bisa juga dilakukan sebelum ibu menyusui bayi. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Kali ini kita akan belajar atau memberikan didikan kepada pasien atau ibu menyusui. Bagaimana teknik menyusui yang benar? Teknik menyusui yang benar akan membantu memperlancar produksi ASI sehingga ASI bisa diberikan kepada bayi dengan baik, tidak ada hambatan. Ini waktunya menyusui ya Bu. Jadi sekalian ya, saya akan mengajarkan bagaimana teknik menyusui bayi yang benar. Nanti manfaatnya akan membantu memperlancar produksi ASI sehingga bayinya tidak rewel atau produksi ASINya sedikit. Seperti itu ya Bu. Nanti ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Ibu bersedia. Sebelum menyusui, Ibu bisa bersihkan area puting dan sekitarnya dengan air hangat. Ibu bisa pakai handuk kecil atau wastafel. Saya bantu ya Bu untuk mencucinya. Mencuci dengan air hangat. Jika sudah dikeringkan, setelah itu Ibu bisa menggendong bayinya berhadapan dengan Ibu. Kemudian posisi kepalanya di siku. Kemudian posisi tangan Ibu menyangga bahu. Ini diganjal dengan bantal ya Bu. Nah, posisinya seperti ini. Posisi tangannya menyangga dari leher, punggung, sampai ke pantat. Kemudian tangan Ibu membantu memasukkan puting susu Ibu ke mulut bayi. Nah, gimana Ibu? Nyaman kan? Nah, posisi yang benar itu nanti akan mempermudah bayi untuk menghisap ASI. Nah, misalnya bayinya sudah kenyang tapi bayinya belum atau masih mau lebih banyak, sebaiknya Ibu bergantian. Jangan hanya sebelah payudara saja. Lebih baik bergantian. Kemudian saat bayi sudah tidak mau lagi, jangan langsung ditarik seperti itu ya Bu. Biasanya kan kebanyakan ditarik. Lebih baik Ibu menggunakan jari kelingking untuk mengeluarkan puting Ibu supaya bayinya juga tidak kaget seperti itu ya Bu. Baik Bu, apakah ada pertanyaan? Jika air ASINya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Ibu tetap kasih saja, nanti itu lama-kelamaan akan bisa merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan ASI yang banyak. Ibu juga selalu mengonsumsi makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran yang banyak supaya ASINya keluar lebih banyak. Seperti itu ya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Kalau tidak ada, ini saya bantu dulu ya, Bu. Ibu bisa memakai bajunya. Saya bantu gendong bayinya dulu. Ibu bisa pakai baju kembali. Baik, Ibu. Kalau seperti itu, nah, iya ini Ibu bayinya. Ibu jika ada pertanyaan bisa hubungi saya ya, Bu. Ibu bisa mendatangi saya. Saya ada di ruangan sebelah. Kalau begitu, saya terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Demikian cara memberikan edukasi pada pasien atau ibu menyusui, bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar. Teknik ini apabila dilakukan dengan benar akan membantu memperlancar produksi ASI dan bayi bisa lebih nyaman saat menghisap ASI. Kita bisa anjurkan ibu untuk melakukan juga di rumah dan melatih ibu untuk bisa menyusui dengan mandiri. Sekian praktikum dari saya hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih.